Oke, udah 7.35. Nah, sebelum kita mulai, aku ada pantun sedikit. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Nah, perkenalkan teman-teman, di sini aku Sofwa Syazwina. Aku dari Teknik Biomedis UGM. Aku kemarin masuk di tahun 2024. Nah, kalau misalkan nanti ada teman-teman yang mau masuk UGM atau pengen kepo dengan jurusan teknik, boleh nih tanya-tanya ke aku aja. Oke nih teman-teman, udah nih perkenalannya. Jadi di sini kita bakalan mempelajari pengetahuan kuantitatif dari menit sekarang sampai mungkin 90 menit ke depan. Oke. Jadi di sini aku ada beberapa soal yang bisa kita jadikan sebagai latihan. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, apakah layar aku nampak jelas? Boleh react atau ngomong langsung? Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini nanti akan ada beberapa soal teman-teman dari 1 sampai 20 soal kalau waktunya cukup. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada yang bingung ataupun pengen tahu tentang materi itu lebih lanjut, boleh langsung angkat tangan, boleh langsung menyela aku, boleh langsung open mic, atau boleh open chat aja, langsung di chat aja. Oke teman-teman. Nah, pertama nih kita masuk ke soal nomor 1. Nanti kalau misalkan suara aku juga kurang jelas, tiba-tiba aku hilang sinyal, tolong di chat ataupun dikabarin ya. Oke, di sini ada soal nih nomor 1. Jika barisan tersebut berlanjut terus dengan pola berulang yang sama, suku ke 103 adalah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Di sini kita punya angka 2, 3, 5, 7, 11. Nah, 5 angka inilah yang terus-terus berulang nih teman-teman. Nah, maka dari itu kan kita bisa lihat nih, 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11. Nah, soal ini mau nanya, suku ke 103 itu angka berapa sih kalau misalkan 5 bilangan ini terus yang berulang-ulang? Tapi kita tuh nggak mungkin kan kayak kita ngitung semua angkanya kayak ngitung langsung. Nah, cara cepatnya teman-teman, ini tuh merupakan sebenarnya ini soal tentang barisan aritmatika. Tapi cara yang lebih cepat lagi, kita bisa lihat ini ada 5 angka yang sama yang berulang, ya kan? Nah, kita bisa lihat nih teman-teman. Dari 5 angka ini, 103 itu berapanya sih? Nah, 103 itu bisa kita tulis juga sebagai 100 ditambah 3, ya kan? Nah, 100 ini merupakan kalau misalkan dia dibagi 5, dia itu bakal habis. Jadi teman-teman, maksudnya adalah bilangan yang ke 100 itu sama dengan 11. Kenapa gitu, Kak? Nah, kenapa? Karena kalau misalkan bilangan ini berulang terus sampai 100 kali, bilangan itu akan berhenti di 11. Dikarenakan 5 merupakan faktor pembagi dari 100. Jadi, cara cepatnya di sini kita bisa langsung, kan 11 tadi udah, 100 tadi udah di angka 11 ya. Nah, cara cepatnya kita bisa lihat tambahin 3 dari angka 11 itu. Jadi kita tinggal bisa 1, 2, 3. Jadi, jawabannya di sini 5 ya teman-teman. Oke. Kalau soal ini ada yang masih belum paham nggak? Ada yang masih bingung?
Kalau aman, reak dulu. Aman, Kak. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, di sini ada urutan bilangan terkecil hingga terbesar. Yang paling tepat adalah. Jadi, cara yang paling efisien untuk menentukan bilangan terkecil hingga terbesar itu adalah kita mengubah bilangan pecahan ini ke bilangan desimal. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat nih teman-teman. Setengah, seperdelapan, itu merupakan pecahan-pecahan yang umum yang sering kita lihat kan. Nah, ini sebenarnya tips aja. Kalau misalkan nanti teman-teman UTBK, usahakan hafal pecahan-pecahan umum ini. Kayak setengah, 1/4, 1/8, maaf, 1/16. Nah, kalau setengah itu berapa teman-teman? Setengah itu kan 0,5 ya. Boleh nih mulai dihafal dari sekarang ya. Nah, kalau 1/4 itu, 1/4 berapa ya? Aku lupa. 0,25. Oke, terima kasih. 1/8? 0,125 ya? Iya, kalau nggak salah. 1/16 itu tuh 0,0625. Ini tuh pecahan-pecahan umum yang bisa kita hafalkan sehingga bisa memudahkan kita. Nah, dari sini kita bisa langsung eksekusi aja. Nah, ini kita juga bisa pakai cara eksekusi langsung ya, teman-teman. Nih, setengah. Setengah itu kan 0,5 ya. Dia minta dari yang kecil sampai yang ke besar. Jadi yang A itu juga udah salah. Yang A ini udah salah. Kita bisa eksekusi langsung. Oke. Nah, di sini kita cek yang jawaban B. 1/4 itu 0,25. 0,3, oke, pas. 1/3. Nah, 1/3 ini pecahan yang spesial ya teman-teman. 1/3 itu kalau misalkan dibagi, kalau misalkan teman-teman mau bagi, itu tuh nilainya tiganya itu nggak berhingga. Jadi 0,333 terus. Jadi masih memenuhi kan dari terkecil hingga terbesar. Terus ini kan 0,33. Nah, di sini ada 2/5. Nah, 2/5 ini bisa kita bagi juga kalau misalkan teman-teman lupa atau belum hafal 2/5. 2/5 itu berarti 0,20, 0,4 ya. Oke. Nah, di sini pas nih 0,25, 0,3, 0,33, 0,4. Nah, ini alhamdulillahnya kita langsung dapat jawabannya di B. Kalau misalkan kita cek-cek jawaban yang lain mungkin agak susah ya. Makanya dengan cara kita menghafal pecahan ini, pecahan umum ini bisa membantu banget nih teman-teman. Oke, jelas ya teman-teman? Oke. Nah, Nah, kita masuk ke nomor 3 nih teman-teman. Jika A dikali B sama dengan 10, dengan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka nilai maksimum A ditambah B dikurang 1 berapa? Oke, perkalian yang menghasilkan 10. Kita lihat, A dikali B itu sama dengan 10. Kita bisa lihat kan, perkalian yang menghasilkan 10 itu cuma 2, ya kan? Kalau misalkan dikatakan bilangan bulat. Nah, yaitu ada 10 dikali 1 sama dengan 10, dan juga 2 dikali 5. Nah, kita di sini, pertanyaannya, kita harus lihat pertanyaannya nih teman-teman. Kalau misalkan tadi yang ditanya adalah nilai minimum dari A tambah B kurang 1, kita bisa menggunakan yang ini. Sedangkan ini ditanya nilai maksimum. Jadi, kita bisa memakai nilai yang 10 kali 1 ini. Karena yang ditanya adalah nilai maksimum. Jadi, kalau misalkan kita memakai perkalian 10 dikali 1, nilai A ditambah B kurang 1 sama dengan 10 ditambah 1 dikurang 1.
Berapa teman-teman? Oke, ini 10. Iya, terima kasih. Jawabannya E. Masih aman ya teman-teman, masih gampang lah ini ya. Oke, lanjut nih ke soal nomor 4. Bilangan kuadrat sekaligus bilangan pangkat 3 di antara 1 sampai 100. Ini yang perlu di-highlight nih teman-teman. Di antara 1 sampai 100. Jadi, kalau misalkan di antara 1 sampai 100, 1 dan 100 itu nggak terikut dalam penyampaian dari soal ini. Jadi soal ini nggak mau 1 ataupun 100 itu ikut. Kecuali soalnya itu bilang di antara 1 sampai sama dengan 100. Jadi satunya itu ikut. Jadi notasi dari matematikanya itu kayak gini. 1 lebih kecil sama dengan, maaf, lebih kecil sama dengan X, kita anggap X, lebih kecil sama dengan 100 gitu. Kecuali kayak gini, bilangan notasi matematikanya. Nah, tapi yang diminta soal ini adalah yang seperti ini, 1 sampai 100. Oke, jadi kita lihat nih, bilangan kuadrat. Nah, seperti yang udah kita pelajari ya dari SD, SMP, itu udah di hafalan kita lah, dari bilangan kuadrat 1 sampai 10. Kita cek aja nih teman-teman. 1 kuadrat itu 1. Tetap. Kita langsung aja ya. Bisa. 1 kuadrat itu 1. 2 kuadrat itu 4. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat itu berapa? 16 ya. Terus ada 5 kuadrat, ada 6 kuadrat, ada 7 kuadrat, ada 8 kuadrat, 9 kuadrat, 10 kuadrat. Ini 5 kuadrat 25, 36, 49, 8 kuadrat 64 ya. 81 dan 100. Nih, bagi teman-teman yang masih belum hafal juga dengan bilangan kuadrat ini, boleh dihafal ya dari sekarang teman-teman, karena ini bakal membantu banget untuk soal pengetahuan kuantitatif ataupun PM. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, ada 10 bilangan yang mungkin sama nih dengan bilangan pangkat 3-nya. Jadi, kita cek nih bilangan pangkat 3-nya. Pangkat 3. Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu ya. 1 dipangkatin 3 itu tetap 1. Ya kan? Nah, 2 dipangkatin 3 berarti kan 2 dikali 2 dikali 2. Berarti 4 dikali 2. Nah, itu 8 ya. Terus ada 3 pangkat 3. Berarti 9 dikali 3. 27. Terus ada 16 dikali 4. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. 16 kali 4 berapa teman-teman? Ada yang bisa bantu gak teman-teman? 4 dipangkatin 3. 64, Kak. Oke, terima kasih Widya. Oke, kita udah dapat ya teman-teman di angka-angka ini. Dari 4 angka ini baru berapa nih yang sama dengan pangkat 3-nya? 2. Yes, masih ada 1 dan juga 64 ya. Nah, seperti yang kita tahu sendiri ya teman-teman, 5 pangkat 3 itu tuh udah 125. Jadi ini udah nggak memenuhi. Tidak memenuhi. Jadi, di sini terdapat 2 yang sama. Tapi belum tentu nih teman-teman. Karena syarat soalnya adalah balik lagi ke sini. 1 sampai 100. Jadi, 1 di sini nggak dimasukkan. Jadi, terdapat hanya 1 ya teman-teman, yaitu 64. Karena 1 di sini nggak termasuk gitu. Oke, sampai di sini jelas nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Oke, thank you. Oke, lanjut ya kita ke soal nomor 5. Ditanya nih di nomor 5.
jumlah 3 bilangan genap berurutan yang hasilnya 24. Teman-teman harus melihat soalnya terlebih dahulu ya. Kadang kita lupa ngelihat soal, jadi kita ngirain yang hasilnya 24 itu apa aja gitu. Jadi di sini syaratnya adalah 3 bilangan genap berurutan yang hasilnya adalah 24. Oke. Berarti kalau bilangan genap kan 2, 4, 6 dan lain-lain ya. Tapi di sini syaratnya bilangan itu menghasilkan 24. Jadi kita bisa bataskan bilangan genap yang kita ambil akan lebih kecil sama dengan 10. Kenapa? Kalau misalkan kita ambilnya 10 terus ditambah dengan 12, ini udah hampir melewati syarat tadi. Kan harusnya 3 bilangan kan. Jadi kita lihat nih, yang lebih kecil sama dengan 10. Ada apa aja tuh? Kalau misalkan 2, 4, 6 itu tuh baru menghasilkan 12 ya. Kalau misalkan 2, 4, 6. Teman-teman boleh coba dari 2, 4, 6. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu 3 bilangan itu tuh kemungkinan yang mana, bisa langsung ditembak aja. Ini enggak sama dengan 2, 4. Terus kalau coba 4, 6, 8, berapa ya? 10, ini 18 ya? Tidak sama juga dengan 24. Coba lagi, terakhir, berarti ini kesempatan terakhir ya? 6, 8, 10. 6, 8, 10 itu 10, 6, 8, 24 ya? 24. Nah, alhamdulillahnya ketemu. 24. Oke. 6, 8, 10 adalah 24. Nah, hasil kali bilangan terbesar dan terkecilnya berapa? Oke. Terkecilnya berarti angka 6 ya, teman-teman. Dan yang terbesarnya adalah 10. 6 dikali 10. Kita udah tahu ya jawabannya. Berapa, teman-teman? 60. Yeay. Dari soal nomor 1 sampai nomor 5 ada yang masih dibingungkan, teman-teman nggak? Sebelum kita masuk ke soal nomor 6. Kalau aman boleh reak lagi. Oke. Oke, boleh nih Elisha. Mau nanya apa, Elisha? Enggak Kak, sorry kepencet. Oke, aman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini lumayan gampang nih, teman-teman. Angka pertama adalah akar kuadrat dari angka 81. Oke, kita anggap aja angka pertama itu kita simbol ini dengan A ya. Akar kuadrat dari 81. Gini, teman-teman. Oke. Kemudian angka yang kedua adalah 3 kalinya angka pertama. B, kita anggap B itu angka kedua. 3 kali A. Oke. Angka pertamanya berapa nih teman-teman? Kalau akar kuadrat dari 81. 9. Yes, benar sekali. 9 ya. Berarti B-nya itu 3 dikali 9. 3 dikali 7. Yes, benar sekali. 27. Jadi, kita selisih. Berarti kan selisih itu pengurangan ya. Berarti B dikurang A. Berarti 27 dikurang 9. 18. Ya, terima kasih Lydia. Yes. Jawabannya E ya teman-teman, 18. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ups. Di soal nomor 7 ini, X kuadrat lebih kecil sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Maka maksimum nilai X tambah 2Y sama dengan... Nah teman-teman, ini agak tricky kalau misalkan teman-teman masih belum paham terkait dengan persamaan kuadrat dari X atau Y. Di sini kita udah lihat ya, X kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Nah, berarti nilai paling maksimum dari X itu adalah 1. Kenapa? Kenapa gini, Kak? Karena
Kalau misalkan kita ambil nilai-nilai yang lain, itu akan lebih kecil nih nilainya. Sedangkan di soal, kita mau melihat mana sih nilai maksimumnya. Nah, ini nih teman-teman, nilai maksimumnya berapa gitu. Oke. Jadi, kalau misalkan kita udah tahu syarat ini, kita bisa langsung eksekusi soalnya. Berarti, X biasa aja, X tanpa kuadrat itu sama dengan 1. Karena 1 kuadrat sama dengan 1, ya kan? Sampai sini paham nggak teman-teman maksud aku? Oke. Kalau nggak paham boleh ya tanya aja, langsung di sela juga nggak apa-apa. Karena kita di sini intinya mau mencari nilai yang paling maksimum, makanya kita ambil 1, karena 1 ini batas paling maksimum, gitu nih teman-teman. Jadi, nilai maksimumnya kita dapat lihat X tambah 2Y. Oke. Gini. Jadi ya, gini teman-teman. Pelan-pelan ya, kita pelan-pelan. X kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Kita pahami dulu nih maksud soalnya. Maka, maksimum nilai dari X tambah 2Y, gitu. Jadi teman-teman, di sini soalnya minta nilai paling maksimum dari X tambah 2Y. Sedangkan si X ini punya syarat. X kuadrat itu harus lebih kecil sama dengan 1, gitu. Jadi, ini nih, misalkan kita ambil X-nya itu, misal ya, kita ambil X-nya itu, X kuadratnya itu sama dengan setengah. Nah, kalau misalkan kita akarkan, untuk menghilangkan kuadratnya, sama-sama kita akarkan, berarti kan akar dari setengah ya? Berarti sama dengan akar dari 0,5. Boleh dibantu nih teman-teman, akar 0,5 itu berapa? Jadi kita bandingin ya. Ada yang udah dapat? Aku cari. Nah, akar dari 0,5 itu sekitar 0,7 teman-teman. Nah, kalau misalkan kita menggunakan nilai X yang ini, nah, misal kita menggunakan nilai X yang ini ya, berarti kan 2 dikali 2 itu kan 4. X-nya 0,7. Contoh, X-nya 0,7. Berarti nilai dari X tambah 2Y. Berarti kan 0,7 ditambah 4. Berarti sama dengan 4,7 gitu. Nah, ini perbandingan ya teman-teman. Nah, semisal nih, kita gunain angka 1 tadi. Berarti nilai X-nya itu adalah 1, ya kan? X-nya itu sama dengan 1. Nah, berarti X tambah 2Y itu sama dengan 5, gitu. Gitu sih, maksud dari soalnya itu dia pengen nyari nilai maksimum dari si X tambah 2Y dengan syarat si X-nya kayak gitu. Abian tadi apakah udah paham? Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Ini Oke, kenapa Berarti dia? Kak, kalau contohnya soalnya X kuadrat lebih kecil dari contohnya 2, berarti bisa nggak kita langsung simpulin X itu 2? Oh ya, jadi gini nih Widya, kan kebetulan tadi syaratnya 1 ya. Oke, syaratnya 1 kan tadi. Nah, kita kalau misal kecuali ya, si yang kamu maksud tadi X kuadrat lebih kecil sama dengan 4, bisa kita simpulkan X sama dengan 2. Karena di sini, contohnya ini bilangnya 1, X kuadratnya sama dengan 1. Kita harus lihat lagi nih teman-teman, akar dari 1, gitu. Akar dari 1 itu kan sama dengan 1. Alhamdulillahnya kalau 1 itu tuh tetap 1 gitu. Kecuali kalau misalkan X pangkat 2 sama dengan 2 tadi kayak yang Widya bilang, berarti X sama dengan akar 2. Nah, ini beda lagi nih Widya. Berarti Oh kalau ya, itu berarti kita cari akar ya Kak? Dari iya, akarnya ya? Oh iya, paham. gitu. Iya, paham Kak. Oke, ada yang mau ditanya lagi kah?
Kalau aman boleh react dulu teman-teman. Sebelum kita masuk ke soal lagi. Oke. Terima kasih. Nah, ini udah setengah aku kerjain soalnya ini agak ribet teman-teman. Kita iniin satu-satu ya. Kita bahas perlahan-lahan. Jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, dan C. Masing-masingnya gitu. Jadi kalau misalkan kolam itu diisi A, itu akan terisi penuh selama 10 jam. Kalau misalkan si kolam itu diisi sama B aja, dia akan ininya 12 jam. Selama 12 jam. Dia akan penuh selama 12 jam. Kalau keran C aja, dia akan 15 jam. Nah, di sini kita harus mengetahui konsep penting, teman-teman, yaitu debit. Teman-teman udah pada belajar debit kan? Di kelas 2 kalau nggak salah udah belajar. Oke. Jadi, rumus debit itu lumayan simpel nih, teman-teman. Cuman volume dibagi waktu. Dan Q itu sama dengan debitnya. Nah, di sini bisa kita simpulkan nih. Waktu penuh dari suatu kolam itu, kalau A itu 10 jam, kalau B itu 12 jam, kalau C itu 15 jam. Nah, kemudian kita asumsikan V-nya penuh, berarti kita anggap itu satu bagian. Karena di kunci jawaban dia mintanya satu bagian ya, teman-teman. Simpelnya gitu aja. Kemudian, di sini kita langsung masukkan ke rumus si Q-nya, berarti debitnya. Ini aku ulang aja deh, nanti nggak paham. Oke, kita kan udah tahu ya, waktu penuhnya itu dari soalnya kan. Ini tuh dari soal ya teman-teman, TA, TB, TC gitu. Jadi di sini kita disuruh nyari nih, kalau ketiga keran itu digunakan bersama-sama selama 3 jam, kolam tersebut tuh terisinya berapa banyak gitu. Maksud soalnya tuh gitu. Volume dari kolam itu akan berapa banyak gitu. Oke. Nah, di sini kita harus iniin dulu terlebih dahulu ya. 10 jam ini berarti dia akan mengisi satu bagian si kolam. Begitu pula si B, si C juga gitu. Oke. Nah, ditanya nih, ketiga keran digunakan selama 3 jam. Berarti di sini soalnya tuh nanya, teman-teman. Volume dari 3 keran itu kalau digunakan selama 3 jam. Kita di sini buat ya 3 jam. Nah, berapa gitu kan? Nah, di sini teman-teman, kita udah dapat nih rumusnya yang ini kan. Q sama dengan V per T. Kita bisa mencari nilai V dengan memodifikasi rumusnya. Berarti kan V sama dengan Q total dikali T. Dan T-nya di sini dia mintanya selama 3 jam. Berarti Q total dikali 3. Gitu teman-teman. Nah, V-nya ini di mana, Kak? V-nya ini kita nggak tahu dari soalnya. Nah, teman-teman, kita bisa langsung nih. Rumus V itu kan Q ya, Q. Yang dari persamaan ini yang belum kita ketahui itu Q ya. Q-nya ini dari mana, Kak? Gitu kan. Jadi, Q total itu adalah penjumlahan dari QA tambah QB tambah QC, teman-teman. Nah, QA-nya di mana? QB-nya di mana? QC-nya berapa? Nah, kita pelan-pelan ya. QA, QB, QC. Sama dengan. Nah, teman-teman, di sini kan udah aku bilang kan, Q itu sama dengan V per T. Kita udah tahu nih, asumsi dari soal tadi, 10 jam akan mengisi satu bagian penuh. 12 jam akan mengisi satu bagian penuh. Jadi, bagian ini adalah volumenya ya.
Ini tuh asumsi volume di soal ini, teman-teman. Jadi bisa kita langsung sikat aja di soalnya. Berarti VA per TA. VA per TA. VB per TB. VC per TC. Nih, boleh dibantu nih, teman-teman. Berarti VA-nya tadi berapa? 1 ya. TA-nya tadi berapa ya, teman-teman? 10 ya, teman-teman. Oke, kita pelan-pelan aja ya, kita pelan-pelan bahasnya. TB-nya tadi 12 dan TC-nya 15. Soal ini agak rumit nih ya, teman-teman, memang. Gitu. Oke, sampai di Q. Teman-teman ada yang belum paham nggak? Atau nggak pahamnya itu di bagian mana? Boleh langsung nanya ya, teman-teman. Ini agak rumit. Aku tunggu sampai 20:08. Kalau mau nanya boleh nih, teman-teman. Dipahami dulu, boleh. Dilihat-lihat terlebih dahulu boleh juga. 8:08, kita langsung lanjut lagi. Kalau misalkan aman boleh reak ya, teman-teman. Jadi aku bisa lihat siapa saja yang masih belum paham. Oke. Oke. Nah, kita udah tahu nih, 1/10 QA. QB-nya 1/12. QC-nya 1/15. Jadi Q total ya, teman-teman. Ini bisa kita hitung bareng-bareng ya. 1/10 tambah 1/12 tambah 1/15. Ini boleh teman-teman ubah ke desimal atau ada yang lebih prefer di pecahan juga boleh. Berarti ini KPK-nya berapa ya? 15, 12, 10. 60 bisa, Kak. 60 ya. Berarti kan 6 ditambah 60 dibagi 12, 4 ya? 5. 5. Oke, thank you. 60 dibagi 15, 4 ya? Yes. Saya 4, Kak. Berarti hasilnya 15. Berapa? Benar 15. Oh ya, 15. Terima kasih. 4. 1/4 ya? Oke. Jadi di sini kita udah dapat nih, Q totalnya itu 1/4. Lah, bisa langsung kita masukin nih. V-nya sama dengan kan tadi Q total kali 3. Berarti 1/4 dikali 3. 3/4. Nah, kita lihat nih, teman-teman. Di sini dia mintanya di desimal. Berarti 3/4 itu 0,75. Seperti itu, teman-teman. Oke. Ada yang masih belum paham nggak, teman-teman? Oke. Aku udah paham. Kenapa nih, Abian? Nggak paham di bagian mana? Itu berarti Q totalnya berarti yang dari hasil penjumlahan dari QA plus QB plus QC gitu ya, Pak? Berarti nanti Iya. kita nyari Oke, aman. Iya, benar-benar. Dan di sini, alhamdulillahnya, kalian tuh nggak harus ngehitung volume beda-beda. Soalnya di sini soalnya tuh bilang semua A, B, C ini akan penuh. Di sini ada di sini nih, akan penuh. Jadi kita nggak usah ngubah lagi ke liter. Biasanya kan ada tuh soal yang volume A keran A akan mengisi
30 liter, sedangkan yang B 60. Nah, itu agak bingung. Tapi alhamdulillahnya di sini lebih gampang, jadi dia tinggal dianggap satu aja. Oke, kita lanjut ya ke soal yang ini. Nah, di sini dibilang nih, 5/8 dari kelas A adalah anak laki-laki. Oke, kita lihat nih. It's 5/8. Laki-laki, ya Allah. Jadi 5/8-nya dari si kelas A ini 5 laki-laki. Berarti perempuannya sisa berapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Gini ya, teman. Berarti perempuannya itu sisa 8/8 dikurang 5/8. Yaitu 3/8. Terus ada pernyataan kedua. 2/3 dari anak perempuannya berambut tidak gelap. 2/3 dari anak perempuan. Ini harus di-highlight banget nih. 2/3 dari anak perempuan. Perempuan yang tidak berambut gelap. Kita anggap aja gini ya. PR, TG. Tidak gelap. Kalau yang ini PR gelap. Rambut ya, teman-teman. Oke. Dia bilang 2/3. Salah. Bener ya? 2/3. Berarti sisa perempuan yang berambut gelap adalah cara yang sama, teman-teman. Sama dengan 1/3. Ya Allah. Nah, sampai sini ada yang masih belum paham nggak? Kenapa kok tiba-tiba ada 8/8, Kak? Kok 3/3, Kak? Ada yang masih belum paham nggak, teman-teman? Jadi ya, teman-teman, pecahan itu kan 8/8 itu sama dengan 1. Jadi pecahan itu kita anggap 1. Nah, di sini si laki-laki ada 5/8. Jadi sisanya itu berapa sih? Nah, untuk mencarinya adalah 8/8, 1 dikurang 5/8 sisanya. Nah, sisanya itu 3/8. Nah, begitu pula dengan si perempuan yang berambut tidak gelap. Gitu juga ya, teman-teman. Jadi dia nanya, berapakah nilai pecahan untuk anak perempuan yang berambut gelap? Anak perempuan yang berambut gelap di kelas A. Nah, di sini kita bisa lihat. Di soalnya kan udah diterangin ya, teman-teman. 2/3 dari anak perempuan berambut tidak gelap. Jadi, ini tuh belum berarti nilai yang kita dapatkan di sini, ini tuh belum berarti perempuan yang berambut gelap. Gitu, teman-teman. Karena di sini masih bilang 2/3 dari, ada kata-kata dari sini. Dari anak perempuan, gitu. Jadi, kita bisa lihat dan bisa kita simpulkan, cara mengerjakan soal ini adalah kita mengalihkan 1/3 ini nilai perempuan yang berambut gelap dan juga 3/8. Ini nilai dari perempuan. Kenapa, Kak? Nah, karena ini, teman-teman. 2/3 dari anak perempuan. Ini masih apa ya namanya? Ini tuh kayak masih dalam himpunannya gitu. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan perkalian antara perempuan dan juga perempuan yang berambut gelap. Jadi kayak perempuan yang berambut gelap ini, sisa dari perempuan tidak berambut gelap ini kita kalikan lagi dengan jumlah perempuannya. Gitu ya. Nah, kita coret aja. Berarti hasilnya adalah 1/8. Gitu. Nah, soal ini ada yang masih dibingungan?
Atau udah aman semua ya teman-teman? Udah, baru soal nomor 9. Oke. Terima kasih react-nya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 10. Nanti aku tanyain lagi kalau misalkan memang masih belum paham dari 1 sampai 10. Di sini ditanyain nih, berapa sih luas dan keliling segitiga? Siku-siku. Ini ya penting banget ya teman-teman, siku-siku. Karena siku-siku ini beda dari segitiga yang biasa. Nah, karena kita tahu nih, segitiga siku-siku itu tuh kan segitiga yang punya sudut 90 derajat ya kan? 90 derajat. Ini sudutnya 90 derajat. Nah, ini sudutnya 90 derajat. Nah, teman-teman juga udah tahu kan, di SMP kita udah belajar tentang konsep dari Pitagoras. Nah, kalau misalkan Pitagoras itu ada 3 sisi, ya kan? Ada sisi miring, aku lupa sebutannya apa ya sisi miring itu, tapi ada gitu sebutannya. Kemudian sisi terpendek, pendek, dan sisi panjang. Oke. Kalau misalkan konsep triple Pitagoras, teman-teman udah ini nggak? Udah pada paham nggak? Ini yang kayak gini. 3, 4, 5, 5, 12, 13. Yes. Ya, hipotenusa benar-benar. Terima kasih, Ara. Nah, di sini tuh soalnya bilang ya teman-teman, ini tuh teman-teman juga harus familiar dengan tipe soal yang kayak gini. Kita tuh ditanya, kalau misalkan pernyataan 1 atau pernyataan 2 tuh mana sih yang cukup untuk menjawab pertanyaan itu? Gitu. Nah, kita coba dengan pernyataan 1 aja. Nah, semisal 10 cm. Jadi diketahui 10 cm. Ininya 10 cm. Untuk ngitung luas dan keliling segitiga itu masih belum cukup ya teman-teman. Kita masih belum punya informasi yang bisa kita gunakan untuk menghitung. Nah, kalau misalkan teman-teman lupa, rumus segitiga luasnya itu kan setengah dikali alas dikali tinggi. Kalau rumus kelilingnya, aku kurang paham ininya tuh ada sebutannya apa enggak, tapi kalau aku tuh penambahan semua jumlah sisi. Jadi sisi tambah sisi tambah sisi. Gitu. Gitu deh. Oke. Kalau misalkan 10 cm, kita mungkin nggak bisa menyelesaikan soal ini. Coba kita gunain pernyataan yang kedua. Panjang sisi terpendeknya adalah akar 36. Nah, akar 36 berapa ya teman-teman? 6. Ya, benar sekali. Nah, kalau misalkan teman-teman paham dengan triple Pitagoras ataupun hafal dengan triple Pitagoras, kita bisa langsung tahu nih, sisi yang bawah itu hasilnya 8. Tapi kalau teman-teman kadang lupa dengan dengan hafalannya, nggak apa-apa. Kita kan juga ada rumus Pitagoras ya teman-teman, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita mau cari B, ya kan? Karena sisi bawah. Berarti B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Berarti C kuadrat 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Berarti B-nya sama juga ya, 6. Karena ini kan 10 kuadrat 100 dikurang 64 sama dengan 36. Akar 36 itu kan berarti 6 ya teman-teman. Oke. Jadi kita tahu di sini 1 dan 2 itu harus digunakan agar persamaan bisa diselesaikan. Jadi, mana nih? Kalau yang A pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Kalau yang B pernyataan 2 cukup, tapi pernyataan 1 tidak cukup. Kalau yang C pernyataan dua pernyataan bersama-sama cukup untuk jawab. Tapi satu pernyataan aja nggak cukup.
Kalau yang D, pernyataan 1 cukup untuk menjawab pernyataan. Dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi di sini kayak kalau yang D itu bilang 1 aja cukup, tapi 2 juga cukup gitu. Kalau yang E, 2 dan 1 itu sama-sama nggak cukup. Jadi jawabannya apa teman-teman? Kalau kita gunain dua-duanya. Yes, benar ya Siva. C. Lanjut. Oke. Paham ya teman-teman soal tadi? Oke. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 11. Di sini ada deret nih. 2, 5, 11, 17, 23. Nah, mungkin teman-teman akan melakukan beberapa cek terlebih dahulu kan kalau ada soal deret gini. Oke, sebentar. Abian nanya nih teman-teman. Pernyataan 1 cukup atau enggak ya, Kak? Nah, kalau misalkan pernyataan 1 aja, Abian, kita nggak bakal tahu sisi pendek dan sisi panjangnya. Karena dia cuma bilang sisi miringnya 10, gitu. Kita belum tahu, sisi pendeknya berapa, sisi panjangnya berapa. Jadi kita perlu 2 sisi lain untuk menyelesaikan soal ini. Gitu. Karena kalau misalkan kita nggak paham ada konsep triple Pythagoras, nah kita bakalan susah. Jadi di sini pertanyaan nomor 10 ini dua-dua pernyataan itu bersama-sama nih Abian, gitu. Udah paham belum Abian? Atau masih mau bingung? Maaf ya nyari B tadi kebalik. Aku lupa guys. Kebalik di harusnya akar. Oh iya salah. Sorry guys. Ini 8 ya, aku lupa. Yes, benar. Maaf. Ini adalah 64 ya. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Ara ya? Terima kasih Ara, aku lupa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. Nah, kemarin waktu aku menyelesaikan soal ini, aku tuh bingung, kok nggak nemu ya gitu. Nah, soalnya kemarin aku tuh langsung ini kayak nyari beda antara ini, beda antara ini, beda antara ini, beda antara ini, beda antara ini. Tapi itu nggak apa-apa teman-teman, untuk teman-teman ngecek juga. Berarti kan kita coba ya cara awalnya. 5 kurang 2 itu 3. 11 kurang 5, 6. 17 kurang 11, 6. 23 kurang 17, 6. Terus ini kita nggak tahu. Nah, tapi ini tuh kayak aneh gitu loh. Kayak aneh aja. Kenapa 3, 6, 6, 6 gitu kan. Nah, kita coba cara lain. Nah, di sini kita lihat teman-teman. 2, 5, 11, 17, 23. Kok angkanya sama-sama kayak nggak bisa dibagi gitu ya? Ya kan? Nah, kalau yang teman-teman tahu nih, angka yang nggak bisa dibagi kecuali dengan dirinya sendiri ataupun 1, itu namanya angka apa teman-teman? Prima. Iya, benar sekali. Yes, benar sekali. Jadi ini angka prima ya teman-teman, 2, 5, 11, 17. Nah, coba kita iniin bareng-bareng ya. Angka prima itu dari 2, 2, ada 3, 5, ada berapa ya? 7 ya? 11. Terus sebelum 17 ada 13. Habis itu ada 17 juga. Habis itu udah ya 23 ya? Habis itu berapa lagi? 2 Apa? 2 oh ya 29, benar. Habis itu terakhir setelah 29 ada berapa? 31. Yes. Terima kasih teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman di sini kita cocokin dengan yang ini.
Nah, 2 ke 5 ke 11 ke 17 ke 23. Nah, X-nya ini berapa gitu? Oh iya, 19. Aku lupa. 19 juga ya? Terima kasih. Oke, kita coba selesaikan. 2 ke 5. 5 ke 11. 11 ke 17. 17 ke 23. Nah, X berapa teman-teman? Udah bisa nebak nih dari sini. 31. Iya, benar sekali. Jadi gini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dihadapin soal kayak gini, kita tuh harus cek satu-satu. Kayak boleh nih dicek dengan perbedaan antar dua suku tadi. Kalau aku juga kadang tuh ngecek juga, 2 ke 11 itu berapa, 11 ke 23 itu berapa, terus 5 ke 17 berapa, gitu-gitu. Gini juga. Tapi waktu aku ngecek pakai cara ini juga, aku juga belum menemukan gitu. Jadi kita harus sama-sama ngecek, sama-sama tahu juga. Angka prima kah dia, angka bulat, atau pecahan gitu. Oke, udah paham ya teman-teman nomor 11 tadi? Kita masuk ke soal nomor 12. Nah, di sini soal nomor 12 kita dikasih beberapa ini nih. Ada dua per apa ya namanya? Ada 2 persamaan. Oke. Nah, kita juga harus paham dengan konsep yang ini, teman-teman. Karena ini bakal dipakai banget ya waktu UTBK. X tambah Y dikuadratkan, dan X dikurang Y dikuadratkan. Tapi teman-teman, X ditambah Y kuadrat ini nggak sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, ini konsep yang penting ya teman-teman. Ini nggak boleh salah. Oke. Nah, kita mau cari X tambah Y itu berapa gitu. Nah, kita mau memanfaatkan dua persamaan ini. Dua persamaan yang aku bilang tadi ini. Ini dan ini. Oke. Kalau misalkan persamaan yang nomor 2 ini, kita kuadratkan gimana gitu ya. Berarti X kurang Y kuadrat. Boleh dibantu ya teman-teman. Berarti kan sama dengan berapa? X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat. Ya kan? Paham kan sampai sini? Ini tuh penjabaran dari nilai ini aja. Oke. Dan nilai yang dia punya itu tuh 2 teman-teman. Nah, ini kan 2 ya. Tapi ini tuh X kurang Y doang. Jadi, karena kita mengkuadratkan, berarti 2-nya juga kita kuadratkan. Berarti 2 dikuadratkan. Sama dengan 4. Berarti, kita dapat persamaan yang ini menjadi X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 4 gitu. Oke. Kalau misalkan aku ubah bentuknya kayak gini. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY sama dengan 4 gitu. Masih aman kan kalau kayak gini? Masih boleh kan kita ubah-ubah bentuknya? Nah, karena kita udah punya nih bentuk persamaan nomor 1. Kenapa aku ubah agar bentuknya bisa lebih kita samakan dengan persamaan nomor 1? Ini nih teman-teman. Makanya aku tadi mengubahnya gitu. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 20. Nah, ini persamaan nomor 1 ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Jadi, ini bisa kita ubah. Jadi, berapa teman-teman? 20. Yes, benar sekali, 20. Nah, kita bisa tahu nih nilai XY dari persamaan ini. Berarti kan 2XY sama dengan 4. Nah, berarti XY, 2XY sama dengan 20 dikurangin 4. Sama dengan 16.
16 kalau XY berarti 16 dibagi 2. Berarti 8. Oke. Kita dapat nih teman-teman XY. Lah Kak, kenapa nyari XY? Kan yang ditanya X tambah Y gitu ya. Jadi teman-teman, kita mau menggunakan sifat yang ini. Sifat yang ini. Makanya kita harus nyari XY. Sifat yang ini teman-teman. Nah, biar di sini kita dapat X tambah Y itu berapa gitu. Nah, kalau kita samain ya dengan persamaan yang ini. Persamaan ini. Berarti kan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Ya kan teman-teman. Nah, aku pengen deketin lagi nih X sama Y-nya. X kuadrat sama Y kuadratnya pengen aku deketin lagi. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ditambah 2XY. Kenapa Kak dideketin terus X tambah Y-nya ini? Karena biar kita bisa gunain persamaan yang ini. Persamaan nomor 1. Sedangkan XY-nya ini kita udah dapet ya tadi. Berarti X kuadrat tambah Y kuadratnya berapa tadi teman-teman? Berapa ya tadi? 20. Dan XY-nya kita tahu ya dari yang kita cari tadi. XY-nya itu adalah 8. Yang ini ya teman-teman. Berarti ditambah 2 dikali 8. Berarti kan boleh dibantu nih teman-teman. 20 ditambah 2 dikali 8 itu berapa? 2 kali 8 36. 36. Yes, terima kasih teman-teman. Nah, tapi perlu diingat ya, ini tuh masih X tambah Y masih ada kuadratnya. Gitu. Jadi kita harus cari nih X tambah Y doang. Nah, ada yang tahu nggak caranya gimana? Ya, benar banget. Diakarin akar 36 tadi. Sama dengan 6. Enggak. Kalau misalkan akar, teman-teman, kita harus tulis juga dengan plus minus 6. Jadi, X tambah Y itu bisa 6, bisa minus 6 juga. Gitu. Nah, kita cek nih opsinya. Berarti kan si P ini bisa 6 atau minus 6. Nah, kita cek. Menurut teman-teman, mana sih yang paling bisa kita iniin, apa ya namanya? Yang paling memenuhi kondisi si P ini, 6 dan minus 6. Yang B. Iya, benar sekali. Kalau misalkan plus minusnya itu tetap ya, si P ini tetap lebih kecil dari si Q. Karena positif dari 6 juga masih lebih kecil dari Q. Benar sekali, Q ya. Q, B. Oke, ini kita masuk nih ke soal yang sebenarnya nih agak PU juga ya, bukan PK banget. Tapi ini kita bahas aja ya. Soalnya ini masih, ya gampang lah, insya Allah. Kita lihat nih. Ini aku ada alat bantu A, B, C, D, E, F, G. Kadang aku lupa soalnya. Aku kadang lupa alfabet juga. Nah, baik itu O, N, V, X. Berarti B. B itu O. Kita tulis ya. O, N, V, X. B. Baik itu O. O. A-nya N. C. Kita tulis gini aja deh. Baik. B-nya O. Ini berarti B. A-nya N. Ini A. I-nya V. P. I-nya tuh ini. X-nya K. K, X, ini K. Oke, ini kita bisa lihat ya teman-teman. A, B, berarti di sini C dong. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z. Nah, kita harus terjemahin nih. Berarti kan O itu kan B, R itu E, B, E itu R, ber, N itu A. Nah, kita bisa nebak ya nih. A, berarti ini kan berapa nih? Karena N-nya ada 2. Kita nebak aja. Terus, GVTN. GVTN itu apa ya? Aduh, salah pencet. G itu T. Oke, udah ada yang nebak nih. 7, Kak, katanya. C ya, bentar. Apa nih translate-nya? Kalian lebih paham nih. Translate-nya apa jadinya? Berapa? Berapa 3 tambah 4? Oke, berapa 3 ditambah 4? Yes, bener ya, 7 ya. Yes, lanjut ya. Udah pada paham nih berarti. Oke, kita masuk ke soal nomor 14. Bentar ya teman-teman. Oke, ini juga soal apa? SMP udah kita pelajarin ya, barisan aritmatika. Nah, teman-teman harus paham dengan konsep barisan aritmatika. Jadi ini aku taruh di sebelah sini ya. A ditambah N min 1 dikali B. Dengan A itu suku awal dan B itu beda. Itu selisih. Gitu. Dan N ini tuh banyaknya suku gitu. Oke, terima kasih. Kita lihat nih. Terdapat sebuah barisan aritmatika dengan suku kedua adalah 7. Nah, kita bisa tulis nih teman-teman. Kalau misalkan kayak gitu dan kita tulis dengan rumus yang ini, bisa kita buat 2 sama dengan A. A-nya tetap ditambah N. N-nya berapa teman-teman? Kalau suku kedua. Berarti N-nya 2. N-nya 2 ya teman-teman. Berarti kalau misalkan N kita 2 dan dia dikurang 1. Berarti ini berapa Kak? Kalau U2. Berarti N dikurang 1, 2 dikurang 1 berarti 1 dong. B gitu. Ini nih akan paham, ini nih akan gampang banget kalau kalian udah paham dengan konsep dari barisan aritmatika. Soalnya kayak kita bisa modifikasi. Nah, ditanya nih, berapa sih suku ke 53? Yang ditanya adalah suku ke 53, teman-teman. Kita bisa buat juga nih rumusannya. Berarti suku ke 53 itu A ditambah N. N-nya itu 53, teman-teman. N-nya 53. Berarti 53 dikurangi 1. Berarti kan 52 ya? 52B. Nah, dia mau nanya ini gitu. Tapi kita tuh masih belum ada informasi A dan informasi B. Kita harus cari A dan B-nya, teman-teman. Sedangkan kita udah tahu ya, waktu SMP kita belajar SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel itu tuh akan bisa terjawab kalau kita punya 2 persamaan gitu. Ini bisa kita ubah ke jadi ke persamaan linear 2 variabel juga. Nah, ini masih persamaan yang kayak cukup tadi, 2 cukupkah atau sama-sama cukupkah gitu. Oke, kita coba ya. U10, berarti kalau barisan aritmatika yang ke-10 itu berarti kita bisa buat A ditambah, berarti kan 10 dikurang 1 teman-teman, 9 gitu, B sama dengan 31. Nah, kalau misalkan kita pakai pernyataan ini doang, pernyataan 1 doang gitu ya, kita coba cari U53, berarti kan U2 tadi sama dengan A tambah B sama dengan 7. Kita kurangin biar si B-nya dapat. Berarti kan 8B sama dengan 31 dikurang 7, 2, berapa ya? 24. 24 ya? Berarti B-nya berapa teman-teman? 3. 24 berarti 3. Yes, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Nah, B-nya di sini 3.
Nah, karena udah dapat B, kita bisa cari A. Nah, berarti kita pakai persamaan yang ini aja, persamaan yang U2, karena lebih gampang ya. Lebih sederhana bentuknya. Berarti A sama dengan 7 dikurangin B. Ya Allah. Berarti B-nya tadi 3. 7 dikurangin 3 sama dengan 4. A-nya sama dengan 4 nih teman-teman. Nah, yang ditanya U53, kita udah dapet 2 hal yang nggak diketahui tadi. Berarti kan A-nya udah kita ketahui ya. A-nya udah kita ketahui, B-nya juga udah kita ketahui. Berarti tinggal kita kali aja nih. Kita iniin. 4 ditambah 52 dikali 3. Gitu. Ini hasilnya berapa ya? 160. Oke, thank you. Nah, 160. Nah, dari penjelasanku tadi, menurut teman-teman, pernyataan kedua itu perlu nggak? Maksudnya pernyataan kedua itu signifikan nggak kalau kita gunain juga? Sedangkan Nggak kita usah. udah tahu 53-nya. Yes, benar sekali ya. Jadi, sebenarnya, kalau misalkan suku kedua kita gunakan juga, itu tuh bisa menjawab juga teman-teman. Tapi, pemborosan. Nah, di sini kalau misalkan kita pakai suku kedua, tanpa menggunakan suku pertama. Yes, benar sekali. Jadi, pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tuh salah satunya aja bisa gitu untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman lihat ya dari polanya, kalau misalkan kita menggunakan pernyataan 2 itu sama aja teman-teman, tapi beda variabel, beda ininya. Kalau misalkan kita gunakan U5, A tambah 4B sama dengan berapa tadi? 16. Ini sama aja, jadi kita tetap nyari B, tetap nyari A, gitu ya maksud aku. Paham ya teman-teman? Jadi jawabannya adalah D. Terima kasih. Oke, kalau misalkan teman-teman lihat soal kayak gini, sebenarnya saran aku nggak usah dikerjain sampai dapat nilai X-nya. Soalnya kita udah tahu nih, ini tuh merupakan SPLDV. Ini cara cepat ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita udah tahu soal itu SPLDV, kita bisa melihat pernyataan 1 dan 2 itu tuh sama-sama akan menjawab pertanyaannya karena ini SPLDV. Di mana SPLDV itu membutuhkan 2 persamaan untuk menyelesaikan. Sedangkan kalau misalkan kita dapat nanti variabelnya X, Y, Z. Nah, itu baru akan kita butuhkan 3 persamaan yang mengandung X, Y, Z. X, Y, Z gitu. Nah, itu SPLTV kalau nggak salah. Apa enggak ya? Lupa. Nah, ini butuhin 3. Jadi, ini boleh teman-teman selesaikan sampai dapat nilai X-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu gitu, udah yakin dengan, oh ini SPLDV, dan ini tuh pasti perlu 2 persamaan. Nah, ini tuh kita akan sangat-sangat meringkas waktu. Jadi ini jawabannya kita langsung dapat nih, yaitu C. Gitu maksudku. Paham ya teman-teman nomor 15? Oke, kalau teman-teman mau nyari juga nggak apa-apa. Tapi kayak, yes. Nah, ini kita masuk ke soal agak rumit ya. Ini kita kembali lagi ke, apa sih namanya, lingkaran di SMP kalau nggak salah. Nah, jadi kita harus paham nih teman-teman konsep dari si lingkaran ini. Jadi di sini ada diameter. Diameter udah paham lah ya kan, kita sering hitung luas, ngitung volume. Terus kalau setengahnya diameter itu ada jari-jari. Terus ini tuh ada juring, ada apotema, ada tembereng, ada tali busur, ada busur gitu.
Nah, tali busur itu yang bagian sini nih teman-teman, tali busur. Aduh, nggak kelihatan ya. Tali busur itu yang ini, gitu. Sedangkan si busur itu tuh yang ini, gitu. Terus si juring itu bagian ini, yang ini. Sedangkan apotema itu antara pusat sama si tali busur. Nih yang ini. Sedangkan tembereng itu isi dari antara busur dan tali busur yang ini. Jadi teman-teman, kalau kita lihat ya, dari gambarnya ini, A itu tuh ditarik dari diameter lingkaran. Kayak 2 diameter lingkaran. Kayak, si A ini membelah 2 diameter lingkaran. Dan si B, kita bisa lihat juga, B itu juga membelah 2 diameter lingkaran. Nih kan, 2 diameter juga. Ini yang B. Dan ini si C. Nah, balik ke konsep yang tadi teman-teman. Si C ini, dia kayak membuat suatu, ini nih, suatu, apa sih namanya? Suatu busur gitu, di bagian sebelah sini. Ini busurnya gitu. Ya kan? Nah, tadi sesuai research aku, kalau misalkan kayak gini, sudut dari A, B, dan C itu akan sama karena dia tuh sama-sama membelah lingkaran itu dalam diameter gitu. Jadi, A dan B itu sama-sama 35 derajat. Di sini ya, soalnya si C itu 35 derajat. Gitu. Oke. Yang D ini berapa gitu kan? Nah, kalau si D, kita mencarinya, si D ini kita lihat ya teman-teman, ini tuh ada titik pusatnya. Ini O itu titik pusat. D ini ada berada di titik pusatnya. Nah, sesuai yang aku research tadi, kalau titik pusat, terus si C ini adalah, dia tuh membuka sebagai busur. Ini busurnya. D akan sama dengan 2 dikali sudut dari C, gitu. Gini, 70 gitu. Jadi tinggal kita tambahin aja. 35 tambah 35 tambah 35 tambah 35 tambah 70. Berarti 70, 140, 175 gitu. Tapi kalau soal yang kayak gini teman-teman biasanya ini masuknya tuh lebih ke ini PM, penalaran matematika. Tapi kadang juga ada nih di PK kayak gini gitu. Jadi ini perkenalan aja. Kalau misalkan teman-teman nanti mau pahami lebih lanjut tentang ini, boleh di search aja. Soalnya ini kita juga materinya agak compact di sini. Jadi ini harus dibahas lagi dari awal gitu loh teman-teman. Aku juga masih kayak meraba materi ini sih, gitu. Jadi A, B, C itu akan sama, karena dia sama-sama membelah diameter lingkaran. Dan D kita bisa cari, karena si D ini satu arah dengan si C gitu. Gitu, dia tuh berada di garis yang sama. Makanya D ini akan sama dengan 2 kali si C, sudut si C gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sebuah agen koran telah berhasil menjual 1.684 dari 154 lusin. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada perbedaan satuan. Nah, kalau 1684 ini satuannya buah, kalau 154 ini satuannya lusin. Teman-teman juga harus paham dengan satuan-satuan ini. Nanti ada koji, kalau nggak salah koji, lusin, dan lain-lain. Nah, maka persentase koran itu berapa sih yang terjual gitu ya? Jadi ini simple aja teman-teman. Jadi yang terjual itu kan 1684. Berarti rumus yang
rumus yang kita pakai. Persentase terjual. Koran terjual dibagi total koran. Gitu ya. Jadi, persentasenya agak ngelag ya di sini. Oke, baru ini. Oke, jadi kita bisa lihat nih. 1684 ini kan total koran yang terjual ya. Dibagi sama dengan 154 dikali lusin. Lusin itu berapa, teman-teman? 12. Yes. Iya, benar. 12 buah gitu ya. Jadi ini balik lagi ke teman-teman, kalau mau dikali dulu boleh, kalau mau dibagi dulu boleh juga. Karena ini angkanya cukup besar ya. Kalau misalkan teman-teman mau bagi dulu boleh juga nih. Berarti kan 1684 dibagi 2 sekian gitu kan. Tapi ini agak besar ya angkanya. Ini kalau nggak salah tadi berapa ya? 154 dikali 12 berapa? 188. 1848. Masih. Dah. Oh ya, aku lupa ini dikali 100%. Ini juga dikali 100%. Ini angkanya cukup besar ya teman-teman. Tapi aku saranin teman-teman pelajari lagi cara ngebagi yang cepat, jadi kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau dibagi berapa? 1684 dibagi 1848. Aduh. Kalau nggak salah tuh 1848. Nah, sekitar 0,911. Kita kali 100%. Berarti ini 91,1% gitu. Gampang aja ya teman-teman yang ini. Oke, soal yang ini paham kan teman-teman? Boleh riak dulu nih. Oke. Lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Toko mempekerjakan 6 pegawai. Nah, masing-masingnya ada 3 orang yang mendapat 13 juta. Ada 2 orang yang mendapat 10 juta. Ada 1 orang yang mendapat 7 juta. Nah, berapakah gaji rata-rata ke-6 pegawai tersebut? Nah, berarti ini statistika ya, rata-rata. Atau min. Nah, simbolnya itu teman-teman X bar, ya kan? Nah, kita tahu nih kalau X bar itu rumusnya jumlah seluruh data dibagi ya Allah, dibagi banyak data. Jadi tinggal kita tambahin ya berarti. Boleh nih dibantu teman-teman. Berarti kan tadi ada 13 juta dikali 3 ditambah 10 juta dikali 2 ditambah berapa? 7 juta. Dibagi 6. Berapa nih teman-teman? Udah ada yang dapat? 13. Oke, ini aku udah dapat ya teman-teman. Ini hasilnya 66 dibagi 6. Berarti berapa? 11. Yes. Berarti ini 11 ya. Ini apa namanya? Apa sih namanya? Ininya salah deh teman-teman. Apa namanya? Ininya salah.
Jadi jawabannya itu adalah 11 juta. Kita taruh ya, 11 juta. Ya Allah. Dah, masalah selesai. Oke, masuk ke soal yang selanjutnya. X ini adalah 1/2 dipangkatin 3. Nah, ini gampang banget ya kalau kita udah hafal tadi ya, pecahan tadi. 1/2 dipangkatin 3. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman ubah jadi 1/3 diperkan 2/3. 1/3 itu kan 1 ya. 2/3, 8. Nah, 1/8 tadi berapa ya teman-teman? 0,125. Iya, benar sekali. Nah, tinggal kita iniin aja, tinggal kita komparasi dengan nilai Y. Y-nya 0,11. Berarti X-nya lebih besar dari Y. Nih, si A yang benar. Oke, kita masuk nih. Apa sih namanya? Soal terakhir. A, B, dan C adalah bilangan prima kurang dari 15 dan bukan 1. Jika C 11, berapakah nilai dari A, B, dan C? A tambah B tambah C. Oke, A tambah B tambah C. Nah, kita udah dari tadi ya kita bilang prima itu ada beberapa. Nah, kita tulis lagi biar kita makin ingat. 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 11, 11, iya pas. 11, 13. Syaratnya lebih kecil dari 15 ya. Ya Allah. Teman-teman juga harus ini ya teman-teman, harus lihat syaratnya. Kadang kita melewati syarat-syarat penting nih kayak prima kurang dari 15 dan bukan 1. Berarti 1 itu nggak dipakai. 1. Ya Allah. 1 ini nggak dipakai, kita coret. 15 juga. Berarti batasnya itu 15. Ini kan 15 ya. Dah. Ini adalah C. Nilai dari A tambah B tambah C itu gimana sih kita nyarinya? Gitu. Oke, kita lihat yang pernyataan 1. A adalah bilangan yang habis dibagi 15 dan 10. Sedangkan teman-teman, faktanya bilangan prima itu adalah bilangan yang cuma bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan juga 1. Berarti pernyataan 1 udah salah, ya kan? Pernyataan 1 ini udah salah, gitu. Nah, pernyataan kedua, dia bilang, B dikali C itu sama dengan 33. Oke. Berarti, kita bisa tahu ya kan, B dikali C itu 33. C-nya tadi 11, gitu kan. Berarti B sama dengan 33 dibagi 11. Berarti B-nya adalah 3. Oke. Kita anggaplah kita gunain persamaan 2 ini. Ini B. Nah, terus A-nya berapa sih? Ya kan? A-nya ini berapa gitu. Nah, teman-teman, di sini nggak ada di soal itu ditentukan syaratnya. A, B, C, dia nggak bilang si A, B, C ini adalah berurutan atau A, B, C ini berselisih 2 gitu. Nggak ada dia bilang ya. Berarti kita nggak tahu nih nilai A. Nilai A itu nggak kita ketahui sampai persamaan 1 kita pakai, nggak bisa. Persamaan 2 kita pakai, nggak bisa. Sebentar. A adalah bilangan yang habis dibagi 15 dan 10. Nggak bisa ya? A adalah bilangan yang habis dibagi 15 dan 10. Salah. Salah ya. Pernyataan 1 udah salah. Yes, benar sekali. Karena kita udah nggak dapet A-nya, berarti kita nggak bisa mencari
A tambah B tambah C. Jadi jawabannya adalah E. Gitu teman-teman. Oke. Oke, 20 soal kita udah bahas semua. Nanti kalau misalkan masih ada yang belum dipahamin, boleh tanya ke IG aja nanti kalau mau nanya lagi. Terus udah sih. Aku harap pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau tadi aku ada salah paham atau tadi banyak kesalahan di teknisnya, aku minta maaf banget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Makasih kembali, Kak. Tuh, terus kembali. Ya, semangat ya belajarnya.